Saya Coba Lusdam NPM 24103316. Dalam video kali ini saya akan membuat suatu video pembelajaran guna untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah micro teaching, dan semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Baik, absen dulu ya. Mon? Apa kan? Boni Sipanus Ekon, Christianus Aster, Elfriedus Badri, ada Pak. Agnes Teresetiu, ada Pak. Evelyn Alam semua, ada Pak. Yosef Gol, ada Pak. Satu orang saja yang absen hari ini ya, yang terdatang. Ada yang lihat ya tadi pagi kan, atau mungkin kemarin sore? Ya Pak. Ada yang lihat Mon? Saya lihat kemarin sore yang main Mon. Iya dari pasar. Pasar? Iya. Mon itu yang yang pegang paling kiri ya? Iya Pak. Siapa kelas? Ini Pak, boleh. Saya minta lu Evelyn baju keberita dalam dua. Ya, ada semua ya. Di atas dulu. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa kami, Mulai sini. Baik, adik-adik. Ada apa kan? Ya Pak, Ada spidol. ada limau kemarin Pak. Oh, ada tugas bawa spidol. Iya Pak. Aduh. Ada yang bisa bantu pas? Sebentar. Sekarang. Pergi ke ruang operator kami spidol. Atau kalian berdataan kan? Sampai tadi masuk pada pelajaran apa? Kalau selesai mati, kita selesai. Mati. Baik. Oke adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang Nusantara dengan tema kedatangan bangsa penjajah di Indonesia. Nah, adik-adik, saat kalian mendengar kata kedatangan bangsa penjajah, apa yang terbenak di pikiran kalian? Perang. Ya, dari Romi. Setelah mendengar topik ini tentang kedatangan bangsa penjajah di Indonesia, yang terbenak di pikiran Romi apa? Orang pernah mengajar Indonesia. Orang penjajah Indonesia. Ada lagi? Ya, nanti. Penganiayaan terhadap seorang negara Indonesia. Baik, penganiayaan. Masih ada lagi? Ya. kekuasaan. Baik. Nah, rata-rata jawaban dari kajian cuma itu merupakan sedikit sambung dengan materi kita pada hari ini dan juga dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu tentang ada 3 ya. Pertama itu kita bisa mengetahui
negara mana saja yang datang menjajah Rusia. Kedua, adik-adik bisa merefleksi tentang negara kita ini. Dan yang ketiga, kita juga tahu berapa lama mereka menjajah di Rusia. Nah, adik-adik, adapun latar belakang kedatangan bangsa penjajah di Indonesia, kalian tahu tidak latar belakang dan motivasi mereka ke Indonesia itu apa? Baik, saya berapa? Apa lagi? Oke, apa lagi? Menyebarkan agama. Menyebarkan agama, apa lagi? Nah, baik, terima kasih atas jawaban benar. Nah, adik-adik, motivasi mereka datang ke Indonesia itu dimotivasi oleh namanya motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Nah, para pelajar kali ini kita akan belajar tentang motivasi 3G ini dan kronologi perjalanan. Masih semangat? Masih Pak. Nah, ini adik-adik. Dulu pada abad ke-15, waktu itu negara kita ini belum ada yang ada itu namanya Nusantara. Nah, ini adik-adik. Mengapa bumbu dapur seperti cengkeh yang tadi kalian sebutkan itu dulunya harganya bisa lebih mahal daripada emas batangan? Ya, nah ini merupakan sebuah refleksi tentang kekayaan alam Nusantara yang memicu penjelajahan samudera. Cuma karena bumbu dapur munculnya ini penjelajahan samudera. Oke. Nah, di sini Pak akan sedikit menayangkan video dan para kalian fokusnya karena sebentar ada pertanyaan Nah, ini adik. Para kalian fokus ya. Dari imperialisme di Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kisah penjelajahan samudera, kolonialisme, dan imperialisme yang membawa pengaruh besar terhadap perjalanan kehidupan masyarakatnya. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis menjadi tujuan utama bangsa-bangsa barat yang melakukan ekspedisi besar pada masa lalu. Peristiwa-peristiwa itu mendapat jejak perjuangan rakyat Indonesia melawan berbagai. Saya kan siapa? Saya sabar ya. Nah, tadi intinya dalam video ini kita akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Barat dan penjelajahannya, penjelajahan samudera mereka hingga ke Indonesia karena jaringannya tidak bagus. Panas juga Pak kembali ke sini. Nah, ini ada latar belakang penjelajahan. Pertama itu adik-adik. Pertama, jadi ada dua aspek dasar. Mengapa bangsa-bangsa Eropa itu datang menjelajahi samudera dan menuju Indonesia? Pertama itu jatuhnya Konstantinopel. Saya minta adik Aster baca bagian jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel. Anak, agak perkasa suaranya, perkasa. Jatuhnya Konstantinopel 1453. Setelah kota Konstantinopel direbut oleh Turki, jalur perdagangan rempah-rempah utama untuk bangsa Eropa untuk terdedah. Hal ini menyebabkan harga rempah di Eropa melonjak drastis dan sangat sulit didapatkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk adik Aster. Ya, kedua, Nurfri baca di pencarian baru. Pencarian jalur baru. Kelangkaan rempah-rempah memicu ambisi bangsa Eropa untuk mencari sumbernya langsung di wilayah timur atau Samudra Hindia. Inilah awal dimulainya era perjalanan samudera besar-besaran. Baik, tepuk tangan untuk adik Evelyn. Baik, adik-adik. Nah, inilah dua aspek ini merupakan latar belakang penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa ya, di mana dulu sebelum kota Konstantinopel ini jatuh, yaitu pada tahun 1453, itu
jalur perdagangan rempah-rempah ke Eropa itu sangat terbuka. Nah, dalam berdua, kain dua sini. Aster boleh ini maju. Sini. Ya, sini. Saya minta kalian jelas ulang. Kalau kalian bapak kau bos, saya minta jangan sudah tahu salah. Saya minta kalian jelas ulang ya. Mulai dari kau, boleh. Nah, kau ini. Saya dengar kau ini banyak laporan kau suka ikut kelas. Reman, ya. Boleh, coba baca. Pencarian jalur baru. Siapa tadi baca ya cepat. Pencarian jalur baru. Kelangkaan rempah-rempah memicu ambisi bangsa Eropa untuk mencari sumbernya langsung di wilayah timur atau Samudra Hindia. Inilah awal dimulainya era penjajahan Samudra Besar-besaran. Jangan ulang lagi ya. Kalau kalian jangan ulang lagi, kita sudah tandakan punya nama. Bapak suruh kalian berdua, ya. Paham? Jangan ikut. Ya. Katanya tadi kapal plus pulang. Hah? Katanya tadi kapal plus pulang mereka mau kuih. Nah, sebentar lagi kan. Nah, kita lanjut dulu adik-adik. Nah, adik-adik, pada tahun 1453 itu Konstantinopel itu jatuh di tangan Turki Utsmani. Nah, sebelum jatuh di tangan Turki Utsmani, kota Konstantinopel ini merupakan pusat atau jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia, Afrika, Amerika menuju Eropa. Nah, setelah kota ini jatuh di tangan orang Turki Utsmani, jalur perdagangan ini tidak bisa lagi dilewati dan ditutup. Hal ini menyebabkan harga rempah-rempah di Eropa naik sehingga bisa mengalahkan harga emas seperti pertanyaan awal tadi. Nah, setelah ini jatuh, bangsa Barat pun mulai melakukan pencarian jalur baru untuk ini agar harga rempah di Eropa tidak naik ya, dengan menggunakan jalur baru. Nah, di mana mereka rela jalan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menjelajahi samudra hingga ke Asia Tenggara dan masuk di wilayah kita yaitu Indonesia. Nah, ini adik-adik. Semoga kita sudah bisa diputar lagi ya. Nah ini sudah bisa. Apa? Di balik peristiwa-peristiwa itu terdapat jejak perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda. Jadinya ada. Sudah menyambut pada tadi malam dulu di video. Sudah menyambut pada tadi malam dulu di video. Sudah, ini tadi sebenarnya file hilang, soalnya PRC tadi. Nah, ini ada tragedi pada tahun 1453 ini. Bisa kita bayangkan ya, betapa ngerinya tragedi tersebut ya. Yaitu jatuhnya Konstantinopel bukan sekedar kekalahan militer, melainkan titik balik sejarah dunia. Nah, wilayah ini dulunya adalah penghubung antara perdagangan Asia dan Eropa. Penguasaan oleh Turki Utsmani memaksa bangsa Barat mengarungi samudra yang belum tertekan. Jika Turki Utsmani tidak merebut kota Konstantinopel pada tahun 1453, bangsa Eropa tidak akan tahu bangsa kita dan bangsa kita tidak akan dijajah. Nah, dan juga akan tidak ada sejarah seperti yang kita bicarakan sekarang ini ya. Jika pada tahun 1453 orang Turki Utsmani tidak merebut kota Konstantinopel. Itu. Kita lanjut. Nah, ini tadi motivasi penjelajahan supaya tidak gini. Saya minta satu orang berbicara. Siapa yang mau? Ayo angkat tangan. Ya, dulu. Motivasi penjelajahan Salah. Satu-satu orang di bagian gol, orang gol, orang bosken. Ya. Yang pertama, gol. Memburu kekayaan melalui perdagangan rempah-rempah yang bernilai sangat tinggi di pasar dunia. Baik, terima kasih. Ya, Roy, baca bagian kedua. The glory
mencari kejayaan dan memperluas wilayah kekuasaan serta koloni. Baru untuk kebanggaan negara. Ya, Infanteri 3. Gospel menjalankan misi untuk menyebarkan ajaran agama ke belahan bumi bagian timur. Baik, nah adik-adik, ini merupakan motivasi orang-orang Eropa saat datang ke Indonesia, yaitu 3G, Gold, Glory, Gospel. Yang dimana gold mereka tadi waktu itu harga Eropa di Eropa sangat tinggi. Nah, sehingga itu mereka gold memburu kekayaan dengan memonopoli perdagangan Indonesia seperti memonopoli rempah-rempah, lalu jual di pasaran Eropa dengan nilai sangat tinggi. Nah, yang kedua itu glory. Glory itu dimana untuk memperluas wilayah kekuasaan serta koloni untuk kebanggaan negara. Dulu itu negara tersebut akan merasa bangga jika wilayah yang mereka jajah itu sangat banyak, sehingga motivasi ini mereka bawa juga. Nah, dan yang terakhir itu juga ini gospel. Nah, gospel ini yaitu misi suci menyebarkan ajaran agama ke belahan bumi bagian timur. Kalian tahu tidak agama apa yang disebarkan oleh para penjajah dulu? Yo, Buddha, Kristen, Katolik. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Nah, baik, terima kasih. Jawaban kalian semua tidak ada yang salah. Nah, adik-adik, rata-rata mereka ini menyebarkan agama Nasrani. Agama Nasrani itu terdiri dari Kristen dan juga Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, karena ini juga merupakan tugas kenabian. Kalau kalian pernah belajar agama, ini juga merupakan tugas kenabian. Ya. Jadi tugas kenabian saat kita dibaptis sebagai imam, nabi, dan raja. Ini merupakan tugas kenabian. Oke. Nah, ini kalian lihat tidak? Ini gambar apa? Emas. Hah? Emas. Ya. Pala. Baik, ini merupakan gambar dari kepala. Nah, ini merupakan emas di jalur Nusantara ya. Yang Pak bilang tadi Bapak. Dulu itu harga ini mengalahkan harga emas karena ini pertama cengkeh dan pala itu komoditas langka pada masa itu hanya ditemukan di Kepulauan Maluku. Nah, di daerah kita ini menurut observasi dari adik, apakah banyak cengkeh dan pala? Cengkeh. Kalau di daerah Muli, di kebunnya ada pala cengkeh. Sendiri. Oke. Nah, cengkeh dan pala ini juga memiliki dua keuntungan. Pertama itu pengawet alami, yaitu digunakan sebagai pengawet makanan dan penghangat tubuh di musim dingin di Eropa. Dan yang kedua itu tentu nilai ekonomi yang sangat tinggi ya, karena harganya setara dengan logam mulia pada masa itu, sehingga dijuluki sebagai emas hijau. Seperti itu. Kalau ini juga saya. Hah? Juga saya. Jangan lama ya. Oke. Nah, 5 menit ya. Nah, ini adik-adik. Kronologi dan rute perjalanan jejak langkah bangsa Barat di tanah air ini. Sini Pak akan jelas sedikit ya. Ini rute perjalanan bangsa Eropa. Adik-adik, bangsa Eropa itu perhatikan ini, berada di daerah ini. Nih, perhatikan tanda panah yang ada di ini. Ini bangsa Eropa ini. Ini. Mereka dari sini rata-rata dari Eropa Barat, ya, dari Eropa Barat. Mereka di sini jalur perdagangannya ya. Saya minta dikasih coba baca di jalur timur. Jalur timur Portugis menyusuri pantai Afrika, Tanjung Harapan, India hingga ke Malaka. Ya, jalur barat Agnes coba. Jalur barat Spanyol
Selatan Maluku. Baik, jalur Belanda. Evelyn, coba baca. Jalur Belanda melalui Samudra Hindia menuju Selat Sunda dan Banten. Adik-adik, ini merupakan letak dari negara. Perhatikan gambar panah di gambar itu, ya. Ini merupakan negara Spanyol. Lihat, bisa lihat. Halo, Lalu Ya, Pak. bisa lihat. Nah, ini Spanyol. Bisa lihat. Bisa, Pak. Dan ini Belanda. Ini. Ini. Negara-negara yang datang Indonesia. Pertama itu Portugis. Jadi adik-adik, Portugis itu disebutkan sebagai negara sang pelopor seperti ini. Ini gambaran bangsa Portugis saat tiba di Nusantara. Ya, yaitu saya minta Boni coba baca dulu. Tahun 1511, Alfonso de Albuquerque. berhasil mengusir, coba geser. Salah. Ya, Berhasil menguasai Malaka sebagai pintu gerbang utama perdagangan di Nusantara. ya, lanjut Menteri. Di kedua 1512. 1512, Portugis melanjutkan ekspedisi ke wilayah timur hingga mencapai pusat rempah di Maluku. Baik, nah seperti itu adik-adik. Tepuk tangan untuk adik Menteri Keuangan. Nah, Portugis ini pada tahun 1511 dan 1512 merupakan negara Eropa pertama atau pelopor yang menembus Nusantara, yaitu armada pertama dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 dan juga pada tahun 1512 mereka berhasil mencapai pusat rempah di Maluku. Nah, Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang membangun pengaruh kolonial di wilayah kita. Jadi mereka selain bangsa pelopor, mereka juga bangsa pertama yang mengaruhi membangun kolonial di Indonesia ini. Nah, ini. Jadi anak-anak, bukan hanya Portugis yang datang ke Indonesia ya. Ini bisa kita lihat bersama-sama. Ini pertama itu Portugis pada tahun 1512. Lokasi pendaratannya itu di Malaka dan Maluku atas pimpinan Alfonso de Albuquerque. Kedua itu Spanyol pada tahun 1521 masih di Indonesia Timur, tepatnya di Tidore, Kepulauan Maluku. Pemimpinnya Juan Sebastian Elcano. Kedua itu Belanda pada tahun 1596, lokasi pendaratannya itu di Banten. Pemimpinnya siapa yang tahu pemimpinnya Belanda? Baca kan? Cornelis de Hunter. Adik-adik, sebelum terlanjut, kalian tahu tidak lagu apa itu? Lagu ini tuh, lagu tentang kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Yang begini, apa nih ngomong tahu? Tidak tahu? Coba berpraktik. Hah? Nanti kita waktu mata kuliah apa? Mulung pasti kalian akan belajar. Nah, adapun Inggris itu pada tahun 1579 terjadi di Ternate, Maluku di bawah pimpinan Francis Drake. Ini adik-adik. Ini garis waktu penjelajahan. Pertama, 1453 kota Konstantinopel jatuh. Kedua, 1511 Portugis taklukkan Malaka. Terus 1521 Spanyol tiba di Tidore. 1596 Belanda mendarat di Banten. Ini. Baik.
Sebelum Pak kasih KPD, saya minta satu orang Evelyn bisa maju. Tuh. Kasih pakai semangat tuh. Ya teman-teman berdiri yuk. Adik-adik yuk. Karena saya sering lihat kalau setiap kali lihat lisan terus kami, tak sekali tuh. Ya Pak, sekali Pak. Ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Ya. Di sini senang, 3. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, Goyang-goyang, kaki disentak-sentak, bukan panas, tangan dilambai-lambai, pintu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, bukan panas. Oke, betul. Baik, adik-adik. Nah, sebelum Pak kalau tidak, saya minta adik-adik bisa bagi dua kelompok ya. Kita mau kasih sedikit soal. Nah, saya harap kalian bisa kerjakan memang ya. Baik, adik-adik, sambil kalian mengerjakan soal tersebut, saya harap telinganya masih di sini ya. Pak sedikit memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini, yaitu bahwa pertama bahwa negara kita Indonesia itu merupakan negara dulunya sangat direbut ya, sangat direbut oleh bangsa-bangsa Eropa karena menurut mereka Indonesia itu merupakan emas hijau, yang dimana banyaknya hasil bumi yang memiliki nilai pasar sangat tinggi di Eropa. Nah, untuk itu pembelajaran kita pada hari itu mengajarkan tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dengan motivasi 3G dan juga latar belakangnya mengapa mereka datang. Nah, 3G tersebut seperti gold, glory, dan gospel. Gold itu tadi mencari kekayaan, glory yaitu untuk mencari biaya jajahan, dan gospel itu untuk merebut untuk menyebar agama Nasrani. Oke, baik. Nah, apakah adik-adik sudah mengerjakan soal tersebut? Sudah Pak. Sudah? Baik, saya minta satu kelompok untuk maju mempresentasikannya. Ayo. Ya, kelompoknya Aster. Apa semua yang dilakukan oleh bangsa penjajah dalam Indonesia? Mereka datang ke Indonesia itu merupakan misi 3G, yaitu glory, gospel, dan gold. Terima kasih. Dan tepuk tangan. Baik adik-adik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, Menteri. Ya, kita dalam doa. Kenapa tidak sih? Kenapa tidak sih? Tadi harus apa? Kaji rusak. Dan kali ada kaji rusak sekali kemarin bilang satunya kaji rusak ya. Atau lu silet kenalnya? Bukan. Berdiri semua. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Allah Akbar. Sama-sama salam Maria. Terima kasih.